Sekarang, aku tidak punya rumah lagi. Aku sangat merindukanmu. Momen paling menegangkan di kejuaraan Dewa Balap. Lawan pemenang Triple Crown, Liliana, demi gelar juara. Kuda hitam terhebat musim ini. Favorit juara Janice. Liliana juara 3 kali berturut-turut. Satu-satunya pemenang Triple Crown dalam sejarah Liga. Akankah juara bertahan Triple Crown meraih gelar keempat yang belum pernah terjadi? Atau jenis akhiri mitos tak terkalahkan? Tasha dan jadi dewa balap yang baru. Mari kita saksikan. Pemenang sudah ditentukan. Kuda hitam terhebat sepanjang sejarah. Selamat Janice. Akhiri mitos itu. Jadi dewa balap baru. Kamu menyabotase mobil balapku. Ya, kenapa? Ayahku memperlakukanmu seperti putri kandungnya sendiri. Jangan sebut tua bangka itu di depanku. Kita berdua sama-sama putrinya. Dia tidak mengizinkanku balapan hanya karena aku anak angkat. Apa itu adil? Mulai sekarang, semua yang kau miliki akan jadi milikku. Omong-omong, orang tua itu mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke sini. Dia tewas di tempat. Jadi, menurutmu siapa yang melakukannya? Dasar iblis. Liliana, salahkan orang tuamu karena bodoh. Dewa balap hanyalah permulaan bagiku. Tuan Harrison, kita harus pergi. Bawa dia kembali. Beri dia pekerjaan. Harrison kualifikasi Darbajian. Besok, aku pimpin klub kita kembali ke Liga Dewa Balap, bertanding di Grand Prix Darbajian. Nona Hailey, pembalap wanita, terkuat di klub kita. Balapan besok bawa klub kita investor baru. Investor baru. Dengan bakat Nona Hailey, dia mungkin bisa melampaui mantan pemenang Triple Crown. Sayang sekali mantan pemenang Triple Crown Lilia mengasingkan diri setelah kalah dari Dewa Balap. Jika dia masih ada, itu pasti akan hebat. Pemenang Triple Crown itu tidak kuat kalah. Dia memilih mengasingkan diri, dia jual mobilnya. Sayang sekali Tuan Harrison, sangat tergila-gila padanya. Legenda yang belum pernah ditemui. Dasar bocah. Mau dihajar Tuan Harrison. Cuma bercanda. Sejak Dewa Balap baru mengambil alih, dia telah melibas semua pesaing kuat untuk tunjukkan prestis kejuaraan Dewa Balap. Bahkan namanya diganti. Jadi, Klub Grand dulu, klub papan atas. Sejak Nona Janice pindah ke Klub Light, mereka tak terhentikan mendominasi semua balapan besar. Kita sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan hasil bagus. Kita bahkan terdepak dari Liga Elit dan terpaksa bertarung di kualifikasi. Banyak investor mundur satu persatu, dan arus kas kita hampir putus jika kita tidak dapat hasil bagus dan menarik investor di balapan tahun ini. Aku takut klub Grand akan bangkrut. Benar. Balapan besok krusial untuk kita. Pimpin klub Grand kembali ke Liga Dewa dan Grand Prix Darbajian. Jangan khawatir ya, ini mesin baru. Baru saja kupasang, barang kelas atas dari luar negeri. Serahkan balapan besok padaku. Ayah, aku pergi. Aku putar beberapa lap.
untuk tes mesin baru ini? Hailey memang top. Pak Harold, dengarkan raungannya. Tunggu sebentar. Ada yang aneh dengan mesin itu. Sebaiknya kau periksa lagi. Lilia, omong kosong apa itu? Pergi perbaiki mobil. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau cuma mekanik rendahan. Tahu? Apa kau soal balapan? Berhenti bicara omong kosong? Harrison, di mana kau temukan dia? PK dia? Ya, Lilia, kau itu hanya seorang mekanik. Wajar kalau kau tidak mengerti. Mobil balap khusus. Menilai mobil dari suaranya. Dia tahu balapan. Dasar udik. Aku habiskan 1 juta untuk mesin ini. Mana mungkin ada yang salah? Kau pikir siapa dirimu? Dewa balap atau pemenang Triple Crown? Nona Hailey menyetir semakin tajam. Dia pasti bawa kita kembali ke liga kali ini. tepat. Tidak seperti seseorang yang cuma cari masalah. Bilang, ada yang salah di mobilnya. Entah apa niat aslinya. Cukup. Sudahlah. Lilia juga memikirkan keselamatan Hailey. Dengan kemampuan Hailey sekarang, peluang menang besok besar. Sebaiknya hentikan dia sekarang juga. Lilia, diam. Mobil Nona Hailey tidak ada masalah. Tapi kau ngotot bilang ada. Apa masalahmu? Benar, mesinnya menggunakan teknologi luar negeri terbaru. Kami menunggu 2 bulan hanya untuk memesannya. Ini juga mobil balap kelas atas klub kita. Sekalipun mobilmu yang bermasalah. Lupakan soal mobil. Sebentar lagi, orangnya pun takkan selamat. Cukup. Kau cuma tak suka klub kita sukses. Lilia, jangan lupa. Kalau bukan Tuan Harrison kasihan padamu, dan biarkan kau tinggal di sini sebagai mekanik, kau sudah mati kelaparan di jalanan. Dasar tidak tahu diuntung kalau bukan demi Tuan Harrison. Kau sudah lama dipecat. Kabarnya, ada orang yang bisa mendiagnosa mobil hanya dari suara mesinnya. Tapi mereka semua pembalap top terkenal. Mungkinkah dia adalah orang itu? Lilia mungkin benar. Hailey pundak masa depan klub. Suruh dia berhenti. Tuan Harold, Anda percaya pada mekanik? Dia cuma mekanik rendahan. Dia nggak tahu soal balapan. Dia cuma omong kosong buat cari perhatian Anda. Ayah, Hailey sedang di momen kritis sekarang. Kalau kita suruh dia berhenti mendadak, bisa mempengaruhi performanya. Tuan Harold, mohon tenang saja. Kami rawat Nona Hailey siang malam. Tanpa lengah, tidak ada yang salah. Tuan Harold lebih percaya mekanik. Kalaupun ada masalah, mana mungkin kami tidak tahu. Betul sekali. Iya, baiklah. Gawat. Tandu. Tandu cepat. Habislah kita. Babak kualifikasi besok, Hailey dan mobil ini adalah satu-satunya harapan kita. Sekarang mobilnya hancur, Hailey juga terluka. Keluarga kita sudah tamat. Bagaimana ini bisa terjadi? Montir itu benar. Bagaimana mungkin? Harold, kenapa mobilnya bisa terbalik? Kerja bagus. Kau? Dia mati. Dante, utak-atik mobil Hailey. Harold, tenang. Kita kan kenalan lama. Kau bicara begitu, benar-benar menyakiti perasaanku. Siapa dia? Dante, bos, Club Light. Demi mengakuisisi klub kita, dia terus menekan kita di lintasan, mendesak kita sampai ke ujung tanduk. Sepertinya kalian tidak bisa balapan besok. Begini saja, karena kita kenalan lama. Biar aku rugi sedikit. Dan membeli klubmu sekarang juga. Jangan harap! Klub Grand adalah kerja keras ayahku. Kau takkan pernah mendapatkannya. Dante, kau keterlaluan. Mereka masih kualifikasi besok untuk kembali ke Liga Dewa Balap dan ikut Grand Prix Darbajan. Mobil putrinya sudah terbalik dan mereka masih mau balapan. Aku ragu. Kalian bahkan bisa melewati garis kualifikasi.
Sayang sekali tim balap yang dulu hebat, kini harus mengemis demi tempat kualifikasi, hanya untuk bertahan hidup. Salah, Lilia. Kau tahu, mobilnya bermasalah. Kenapa tidak dihentikan tepat waktu? Harrison seharusnya tidak menampungnya. Biarkan dia mati kelaparan di jalanan. Ada yang tidak beres dengan mesin itu. Sebaiknya kau periksa lagi. Siapa bilang kami tidak punya pembalap? Kami akan balapan besok. Ayah, Hailey adalah satu-satunya pembalap wanita kita. Sekarang dia terluka. Siapa yang mau ayah kirim untuk bertanding? Dia orangnya... Pak Harold, seorang mekanik? Harold, apa kau sudah gila? Kau mengirim mekanik ke babak kualifikasi. Kita tidak hanya akan balapan besok, tapi juga memimpin Grand Club kembali ke Liga Dewa Balap. Baiklah, seorang mekanik ya, pastikan kau balapan besok. Bonus Tuan Dante, semua bergantung padamu. Aku tidak setuju. Ayah, Lilia cuma mekanik rendah. Apa haknya menggantikanku balapan? Benar, Pak Hero. Anda tidak boleh hilang akal sekarang. Lilia hanya seorang mekanik. Dia mungkin bahkan belum pernah menyentuh mobil balap seumur hidupnya. Hailey, tenanglah. Ayah memikirkan klub. Sekarang kau terluka. Kau sama sekali tidak bisa ikut balapan. Membiarkan mekanik menggantikanku. Aku lebih baik balapan sambil terluka. Harold, jangan menyusahkan dirimu sendiri. Tanda tangani kontrak akuisisi itu. Ayah, Pak Harold, jangan tanda tangani. Sebaiknya pikirkan matang-matang. Kalau tidak, Tuan Dante takkan membiarkanmu melewati garis start. Dengan situasi Grand Club saat ini, kalian takkan lolos kualifikasi. Jika tidak lolos, kalian hanya tinggal menunggu kebangkrutan. Jangan harap, selama kami masih ada, Grand Club takkan pernah jatuh ke tangan bajingan sepertimu. Bukan mustahil aku lepaskan Grand Club jika kau berlutut dan bersujud padaku 3 kali, lalu merangkak di bawah kakiku. Aku akan lepaskanmu. Keluar! Harrison, berani-beraninya kau memukul Tuan Dante. Kau punya nyali. Aku suka melihat bocah sombong dihancurkan oleh kenyataan. Aku akan menunggu hari di mana kau berlutut dan memohon ampun. Kau keterlaluan. Ayah mau biarkan Lilia balapan. Grand Prix Azerbaijan, harapan kita satu-satunya. Tapi kita tak punya pembalap. Apa kita hanya akan melihat Grand Club bangkrut? Apa yang harus kita lakukan? Aku hanya seorang mekanik. Aku tidak tertarik dengan urusan klub kalian. Ikut denganku. Aku tak tahu siapa kau, tapi aku tahu kau mengerti balapan. Kau gantikan Hailey bertanding di kualifikasi besok. Salah orang. Aku cuma mekanik. Tidak, dari sekian banyak orang di sana, hanya kau yang mendengar masalah pada mobil itu. Kau pasti bukan mekanik biasa. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Kumohon, selamatkan klub kami. Grand Club dulunya adalah klub papan atas, tapi sejak Dewa Balap Jenis bergabung dengan Light Club, mereka mulai menindas klub lain. Banyak klub yang tidak patuh pada mereka, bangkrut atau diakuisisi. Klub ini adalah hasil kerja keras seumur hidupku. Aku tidak bisa diam saja melihatnya bangkrut. Kamu satu-satunya harapanku. Tolong, selamatkan klub ini. Apa yang perlu kulakukan? Kualifikasi besok ada 7 zona. Hanya juara pertama tiap zona yang berhak ikut Grand Prix Azerbaijan. Grand Club harus masuk 5 besar. Di babak kualifikasi, baru dapat investasi. Dan lewati tantangan ini. Kematian ayah. Aku melarikan diri selama 3 tahun. Janice, kamu jebak aku untuk keuntunganmu sendiri. Bahkan, bunuh ayah. Aku yang akan menjatuhkanmu. Tolong, selamatkan klub ini. Aku bisa membantumu. Tapi aku tidak bisa menjamin peringkat tertentu. Terima kasih. Lilia gantikan Hailey.
di kualifikasi besok. Kenapa ya? Ayah membiarkan seorang mekanik menggantikanku. Kalau ini tersebar, aku akan sangat malu. Aku tidak mengizinkannya. Keputusan sudah bulat. Jangan bantah. Kamu? Ya, biarpun dia balapan, mobil balap yang akan kita gunakan sudah rusak. Kita tidak bisa mencari yang lain dalam waktu sesingkat ini. Meski Dewa Balap tidak perlu ikut kualifikasi, Light Club punya banyak klub afiliasi. Di kualifikasi besok, Light Club akan menyulitkan kita. Tanpa mobil balap yang bagus, kita bahkan tidak akan lolos. Tidak perlu repot. Yang ini saja cukup. Tapi, Lilia, apa kau gila? Ini mobil 86, ini rongsokan. Kamu berencana pakai mobil ini untuk balapan. Apa kamu sengaja mau bikin kita kalah? Mungkin pilih mobil lain. Ini bukan mobil balap profesional. Meski sudah dimodifikasi, cuma model eksperimen. Tak akan sebanding dengan mobil balap sungguhan. Tidak apa-apa. Untuk kualifikasi, ini sudah cukup. Tempat ini. Balapan hari ini menentukan hidup mati bagi Grand Club. Kita harus menarik perhatian investor. Semangat semua. Baiklah. Apa ada yang melihat Lilia? Dia terlambat untuk balapan sepenting ini. Dia tidak kabur, kan? Pak Harold percaya dia. Dia malah kabur. Sudah kuduga, dia cuma montir rendahan. Mana mungkin dia bisa balapan? Dia pasti takut ketahuan, makanya dia tidak berani muncul. Sudah kubilang, kita seharusnya tidak membiarkan dia balapan. Dia cuma seorang montir. Sama sekali tidak bisa diandalkan. Balapan belum dimulai. Ayo, tunggu sebentar lagi. Ayah, tunggu apa lagi? Kita harus menggantinya sebelum balapan dimulai. Tapi Lilia malah ciut nyalinya di saat terakhir. Selain Nona Hailey, apa kita punya pembalap wanita lain? Apa kita benar-benar akan bangkrut? Harold, balapan akan segera dimulai. Di mana montirmu? Dia tidak ketakutan dan kabur, kan? Benar. Tentu saja. Jia Kuma Mungkir, dia tak pernah lihat acara sebesar ini. Dia datang balapan. Itu malunya cuma bikin malu aja. Lilia sepertinya bukan orang seperti itu. Mungkin dia hanya terhambat di jalan. Harrison berhenti mencari alasan untuknya. Sudah cukup parah Lilia kabur karena takut, tapi dia mempermalukan kita semua. Pak Harold sangat percaya padanya dan mengizinkannya ikut balapan penting ini. Dia lakukan apa? Bersembunyi seperti pengecut, pengkhianatan. Tepat sekali. Dasar bocah bodoh, berlutut dan bersujudlah padaku. Kalau lagi baik hati, aku akan maafin kamu. Mimpi saja sana. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah tunduk pada bajingan sepertimu. Lilia pasti akan datang. Berhenti bermimpi. Montir itu tidak akan datang. Kau... Lilia sudah datang. Masih ada harapan. Pak Harold sudah datang. Memangnya kenapa dia datang? Lihat rongsokan yang dia kendarai. Kau berharap dia bisa bagus di lintasan? Harold, kalian miskin sekali. Sampai naik 86. Rongsokan begitu. Kau Padante keterlaluan. Mereka kirim montir. Kau menyetir mobil butut untuk hiburanmu. Nah, kau masih mengejek mereka? Aku sudah menyuruhnya ganti mobil. Dia tidak mau dengar. Lihat rongsokan itu. Dia mempermalukan kita semua. Bagaimana bisa menandingi mobil balap kelas atas? Tidak. Belum tentu tidak ada harapan. Mobilnya mungkin bukan kelas profesional. Tapi kalau dia bisa memanfaatkan momen, dia masih bisa menyalip di tikungan. Harrison, kau pikir Gia juara Triple Crown? Lihat rongsokan itu. Dia bakal tertinggal dari awal. Menyalip di tikungan. Kita harus bersyukur kalau dia tidak kecelakaan. Pak Harrison, kau terlalu lunak padanya. Lihat dirimu, kau sangat baik padanya. Tapi bagaimana dengan dia? Dia menghancurkan klub kita begini. Harold, kalau memang tak punya mobil balap, bisa pinjam dariku. Asal bukan putramu. Bersujud padaku 3 kali. Peraturan tak larang. 86 belum pasti. Siapa yang akan menang atau kalah? Kau pikir bisa kalahkan aku dengan rongsokan itu? Untuk hancurkan harapanmu sepenuhnya, aku khusus undang murid Dewa Balap, Clarice, untuk bertanding. Klah, apa? Apa? Kau benar-benar mengundang Clarice? Clarice murid Dewa Balap. Dia ikut babak kualifikasi. Dengan kemampuannya, dia bahkan tak perlu ikut kualifikasi. Kau mempersulit kami. Ya, aku ingin melihat kalian putus asa.
Clarice, murid Dewa Balap. Dia menang banyak balapan besar dan kecil. Sejak debut tak pernah kalah. Satu-satunya yang bisa mengalahkannya. Mungkin juara Triple Crown itu. Juara Triple Crown itu bukan apa-apa. Hanya lawan yang dikalahkan guruku. Dia muncul di sini pun bukan tandinganku. Dengan adanya Clarice di sini, kalian tidak akan dapat investasi sepeser pun. Sekarang, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkan kalian. Kau mencoba menghabisi kami sepenuhnya. Seleksi alam, hanya yang kuat yang bertahan. Kami didukung Dewa Balap. Mari lihat kalian melawanku. Clarice, kerahkan saja semuanya. Jangan menahan diri. Terkadang kecelakaan terjadi begitu saja di lintasan. Jangan khawatir. Seorang montir rendahan tidak pantas berada di satu lintasan denganku. Kau. Gawat, tamatlah sudah. Aku tak percaya Dante. Mengundang murid Dewa Balap. Kita pasti kalah. Ayah, melawan murid Dewa Balap. Apa? Lilia punya peluang menang. Clarice tidak pernah kalah sejak debut. Lilia mungkin tidak punya harapan. Aku cuma berharap penampilannya bisa menarik perhatian sponsor. Hadirin sekalian, babak kualifikasi yang menegangkan akan segera dimulai. Pemenangnya akan mendapatkan tempat di Grand Prix Dalbaijiang. Siapa pemenangnya dari banyak pesaing ini? Mari kita saksikan. Clarice sesuai reputasinya. Murid sejati Dewa Balap. Balapan baru dimulai. Dia sudah tinggalkan lawan. Memimpin di depan. Sementara itu Lilia sepertinya mengalami masalah mobil. Di balapan penting ini, dia malah bawa mobil 86. Dia kesini untuk bertanding. Harold, kau ada-ada saja. Kau biar mekanik ini bawa rongsokan balapan. Mobil itu bisa bertahan sampai akhir balapan. Sudah kusuruh ganti mobil, tapi dia tak mau dengar. Balapan baru mulai. Dia sudah tertinggal jauh. Ini pasti kalah. Dia cuma mekanik, tapi mau pamer. Sekarang kita bukan cuma kalah balapan, kita juga dipermalukan. Apa aku salah menilainya? Lihat. Kenapa mobil Lilia berhenti? Hah? Lilia mulai perbaiki mobilnya. Mobil 86 sulit beradaptasi. Dengan balapan intensitas tinggi, juara hari ini sudah pasti Clarice. Tunggu. Mesinnya mati. Harold, kalian kesini untuk menghibur kami atau apa? Berani-beraninya kau membiarkan orang seperti dia balapan. Dia tidak benar-benar mau memperbaiki mobil sendiri kan? Dia pikir ini acara apa? Saat ini, Clarice jauh di depan, semakin menjauh dari rombongan. Sementara itu, Lilia masih memperbaiki mobilnya. Apa dia sedang melawak? Supaya balapannya lebih menghibur. Apa yang dia lakukan? Apa dia tidak tahu sedang ada balapan sekarang? Tepat sekali. Seperti dugaan, sekali mekanik, tetap mekanik. Sepertinya, cuma ini kemampuanmu. Lilia kembali ke mobil. Sepertinya mobilnya sudah selesai diperbaiki. Tapi dengan kecepatan ini Lilia sudah tertinggal 2 menit. Fatal dalam balapan apapun. Sepertinya tidak ada ketegangan lagi di balapan ini. 2 menit. Dengan performanya, jangan harap menarik investor. Seluruh klub kita akan jadi bahan tertawaan. Aku sudah tertinggal 2 menit. Sepertinya aku harus mengebut. 2 menit sudah cukup untuk menentukan hasil. Jangankan seorang mekanik, pemenang Triple Crown pun takkan bisa mengejar. Kita berada di tahap kritis. Clarice sudah berada di putaran terakhir. Saat ini, di belakangnya tidak ada mobil balap lain yang tersisa. 2 menit. Masih ada peluang. Gila. Apa itu? Cepat sekali. Siapa dia? Kapan dia menyusup? Clarice memang cepat, tapi dia melambat di setiap tikungan. Asal aku menguasai kecepatan di setiap tikungan. Itu cukup untuk mengejar ketertinggalan 2 menit. Drift indah lagi di tikungan keluar. Kemenangan sudah di tangan Clarice. Tinggal 2 tikungan lagi menuju finish. Setelah Clarice lewati 2 tikungan terakhir ini, dia bisa menang balapan. Clarice cepat sekali. Dia hampir sampai di garis finish. Sialan, kalau bukan dia yang nyetir mobil rongsokan ini, kita nggak bakal kalah setelah ini. Clarice sudah memasuki putaran terakhir. Harold, siapkan saja kontrak akuisisinya. Tinggal 30 detik. Hanya 1 tikungan lagi. Gawat, tamat sudah. Clarice hampir sampai di garis finish. Habislah kita. Balapan yang membosankan, mudah ditebak. Sekarang, Apa? Kapan?
Apa? Lilia sudah menyusul. Dia benar-benar mengejar ketertinggalan 2 menit itu. Lihat, itu Lilia. Dia tertinggal 2 menit. Kapan dia nyusul? Gila. Mobil 86 bersaing ketat dengan mobil kelas atas. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia mengejar 2 menit itu? Wah, Bagaimana mungkin? Dia cuma seorang montir. Bagaimana dia memangkas 2 menit? 2 menit penuh di lintasan. Itu jarak yang mustahil dikejar. Bagaimana bisa dia menyusul? Ternyata Lilia memang sehebat itu. Sebuah keajaiban. Ini adalah keajaiban. Lilia benar-benar menghapus ketertinggalan 2 menit. Apa dia akan bersaing dengan Clarice, memperebutkan gelar juara? Kecepatan Lilia saat ini setara dengan Clarice. Ayah, mungkin kita punya peluang menang. bukankah kau senang terlalu cepat? Kau tidak. Pikir dia bisa kalahkan Clarice. Bagaimana montir dan mobil butut mengalahkan Clarice? Dan mobil mewahku bernilai jutaan. Dia benar, kesenjangan mobil tak bisa ditutup dengan keahlian saja. Dengan kerugian itu, Lilia akan segera tertinggal. Dia tak punya peluang menang. Balapan yang luar biasa. Kedua pembalap di tikungan terakhir menuju garis finish. Sang juara akan ditentukan di sini. Aku cuma montir murid Dewa Balap. Tak pantas lawan aku untuk gelar juara. Tidak cukup untuk menyalip. Gawat, tamat sudah. Lilia akan tertinggal. Mereka memasuki tikungan terakhir. Tikungan terakhir ini akan menjadi penentu. Jika Lilia tidak bisa menyalip di sini, tamatlah sudah. Clarice adalah murid Dewa Balap. Dia sudah memenangkan banyak balapan. Pengetahuannya tentang lintasan ini saja membuatnya unggul dari siapapun. Sepertinya aku harus gunakan jurus itu. Tikungan terakhir ini tak hanya menguji kemampuan mengemudi, tapi juga nyali pembalap. Mengerem terlalu awal, langsung disalip. Telah mengerem sedikit, terlempar keluar lintasan. 5 meter, 3 meter. Belum cukup. Masih belum cukup. Hanya dengan menikung di batas mutlak, baru ada peluang untuk menyalip. 1 meter. Ini batasnya. Seorang montir mencoba merebut juara dariku. Tunggu saja sampai kau kecelakaan. Pantas jadi murid Dewa Balap. Clarice drift di batas mutlak. Sedikit orang yang bisa melakukannya. Montir tak berguna. Masih pikir bisa salib di tikungan terakhir? Mimpi di siang bolong. Tunggu, itu sudah di batasnya. Kenapa Lilia belum mengerem? Apa dia gila? Apa? Lilia masih menambah kecepatan. Hampir. Sedikit lagi. Apa Lilia tidak tahu dia sudah melewatkan titik pengereman optimal? Dengan kecepatan ini, apa dia tidak takut kecelakaan fatal? Clarice sudah masuk tikungan di batas maksimal. Dia bukannya mengerem, tapi malah menambah kecepatan. Apa dia benar-benar bisa lebih nekat dari Clarice? Dia pikir dia siapa? Lilia, rem sekarang. Lihat, cuma montir. Dia tak bisa kuasai batas dengan benar. Hero, di kecepatan ini, kalau dia ngerem, mobil pasti terbalik. Diam. Sepertinya juara sudah ditentukan. Begitu Clarice keluar dari tikungan ini, kemenangan akan jadi miliknya. Sekarang. Apa? Lilia benar-benar berhasil menyalip dalam situasi se-ekstrem itu. Bagaimana mungkin dari jarak sejauh itu? Bagaimana dia bisa menaklukkan tikungan itu? Dia lebih cepat dari Clarice. Clarice mengerem keras, tapi bukan batas mutlak. Lilia manfaatkan kesempatan. Berhasil salib. Ini mustahil. Bagaimana Clarice kalah dari montir? Ini mustahil. Dia menang. Lilia benar-benar menang. Montir itu benar-benar menang. Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Clarice, murid Dewa Balap, bagaimana dia kalah? Hebat sekali. Lilia benar-benar menang. Dengan jarak yang begitu jauh, dia masih bisa merebut juara. Kita bisa bangkit kembali. Tepat di Grand Prix Darbajan. Sialan, tinggal sedikit. Sedikit lagi.
Aku bisa akuisisi klub Grand. Hentikan mimpi siang bolongmu. Kami memenangkan kualifikasi. Artinya kami kembali ke Liga Dewa Balap dan lolos ke Grand Prix Azerbaijan. Lalu kenapa? Meskipun kalian beruntung dan menang hari ini, apa kau benar-benar berpikir Dewa Balap akan membiarkan kalian ikut di Grand Prix Azerbaijan? Kau sungguh hina. Pakai Dewa Balap singkirkan lawan. Kau tak punya sportivitas. Kau menodai Grand Prix Azerbaijan yang suci. Tepat sekali. Saat juara Triple Crown masih ada, dia mendukung semua klub. Bagaimana denganmu? Kau menindas klub dengan kekuasaanmu. Banyak klub bangkrut karena kamu. Ini era baru. Kekuatan adalah kebenaran. Dewa Balap ditakdirkan menjadi puncak sejarah balap. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa berdiri di sampingnya? Kami mendapatkan posisi kami secara adil. Bahkan Dewa Balap tidak bisa mengubah aturan yang ditetapkan oleh Liga Dewa Balap. Kau tak mengerti. Dewa Balap baru ini kuasanya besar. Dia kendalikan semua kompetisi balap di negara H. Banyak pemegang saham. Liga, Dewa Balap, dukung dia. Kalau dia bersatu dengan pemegang saham, dia bisa paksa kita didiskualifikasi. Lawan aku dan kau melawan Dewa Balap. Satu kata darinya. Dan kalian akan bangkrut. Ayah Dewa Balap berkuasa besar. Kita tak bisa lawan dia. Minimalkan kerugian sekarang. Benar. Ini salah Lilia. Kita tak akan menyinggung Dewa Balap. Bagaimana bisa kau menyalahkan Lilia? Dia melakukan semua itu demi klub kita. Harrison, zaman sudah berubah. Hanya dengan satu kata dari Dewa Balap, semua mitra kita akan meninggalkan kita. Sebelum dia bertindak, kita harus memecat montir itu dan memutuskan semua hubungan dengannya. Aku setuju. Pak Harrison, kalau bukan karena Lilia, kita tidak akan menyinggung Dewa Balap. Sudah kubilang, dia pembawa sial. Pak Harris, Bapak tak seharusnya bawa dia kembali. Aku tidak setuju. Lilia bantu kita menang balapan. Jangan balas kebaikan dengan kejahatan. Beri dia uang saja. Ji, aku mau Ji. Bukankah itu yang dia mau? Ya, mungkin adalah penyelamat kita. Kalau kita lepaskan begitu saja, itu akan jadi kerugian buat klub. Cukup. Lilia telah berjasa pada kita. Aku tidak akan pernah memecatnya. Aku dengar kau dikalahkan oleh seorang montir. Guru, itu hanya kecelakaan. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan gagal lagi. Tidak berguna. Nona Janice, itu sebenarnya bukan salah kami. Kami hampir menang. Tapi Harold menemukan seorang montir dan mengacaukan semuanya. Sekarang semua klub di negara H, bahkan para senior di Liga Dewa Balap, semua menjadikan guru panutan. Klub Grand tak mau kerjasama. Aku habisi mereka sekarang. Tunggu. Klub Grand dulunya adalah klub yang kuat dan mereka baru saja membuat kehebohan besar. Di babak kualifikasi, mereka mungkin akan bangkit kembali. Karena hal ini, menurutku, Anda harus menangani ini secara pribadi, Nona Janice. Klub kecil, berani melawanku. Kau, pergilah ke Liga sekarang dan katakan pada orang-orang tua itu untuk mencabut kualifikasi balap klub Grand. Aku akan segera pergi. Dengan Anda turun tangan langsung, mengurus Harold akan sangat mudah. Ada satu hal lagi yang perlu kau lakukan untukku. Setelah Lilia pensiun, mobil balapnya berakhir di pasar gelap. Pergi ambilkan untukku. Jangan khawatir, Nona Janice. Saya akan antar ke Anda. Baiklah. Sudah kubilang, semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Aku akan mengendarai mobilmu dan menginjak-injak kejayaan masa lalumu. Bersulang.
Bagus, kan? Aku mau motretnya sendiri. Semua berkatmu hari ini. Meskipun klub belum resmi kembali ke Liga Dewa Balap, sejak kamu memenangkan kualifikasi, banyak sponsor telah menghubungi untuk berinvestasi. Kalau bukan karenamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya beruntung. Clarice adalah murid Dewa Balap. Kamu tidak mungkin menang hanya karena keberuntungan. Keahlianmu sangat hebat. Kenapa aku belum pernah mendengarmu sebelumnya? Atau mungkin kamu adalah pemenang Triple Crown yang lama menghilang. Bukan, kamu salah orang. Jika aku mengungkapkan identitasku sekarang, itu bisa membawa masalah bagi Grand Club. Benar juga. Lilia adalah legenda yang ceria dan menginspirasi. Apa yang kupikirkan? Kamu begitu pendiam dan tertutup. Aku malah mengiramu dia. Ayah, ada apa? Para pemegang saham tiba-tiba memutuskan untuk mencabut kualifikasi kita. Apa? Mereka benar-benar pakai trik kotor semacam itu. Investor berinvestasi karena kita ikut Grand Prix Azerbaijan. Jika mereka tahu kalau kita bahkan tidak bisa ikut balapan, mereka akan menghabisi kita. Ya, melewatkan Grand Prix Azerbaijan bukan hanya berarti kebangkrutan. Para investor itu akan sangat membenci kita. Pasti, Tante. Mencoba menekan kita lagi. Lilia, apa kamu punya ide? Ayah, dia cuma pikirkan mekanik. Bisa apa dia lakukan? Pemegang saham Liga Dewa Balap ingin batalkan kualifikasi kita. Sehebat apapun Lilia menyetir, bisakah dia ubah pikiran pemegang saham, ubah pikiran mereka? Ayah membuat posisi Liliana sulit. Kau benar. Aku kurang berpikir panjang. Kalau ini rapat pemegang saham Liga Dewa Balap, mungkin kau harus coba bicara pada Theo. Theo? Apa maksudmu? Presiden Liga Dewa Balap itu? Kau cuma mekanik, jangan asal bicara. Theo presiden Liga Dewa Balap, dia angkuh dan berkuasa. Dewa Balap pun jarang lihat dia. Bagaimana mungkin kita bisa ketemu dia? Cuma dengan bicara. Pembatalan kualifikasi kita. Keputusan pemegang saham Liga. Lalu gunanya presiden? Tidak. Meski itu keputusan pemegang saham, Theo, sebagai presiden, punya hak veto. Kalau dia setuju, mungkin masih ada harapan. Benarkah? Benar. Theo, izinkan kita ikut, tapi Grand Prix Azerbaijan percuma. Babak kualifikasi, tak ada syarat khusus untuk mobil balap, tapi Grand Prix Azerbaijan beda. Itu ajang kelas dunia. Mobil 86-mu mungkin tak lolos syarat. Bagaimana dengan mobil Hailey? Apa sudah diperbaiki? Mobil Nona Heli hampir hancur total. Semua suku cadangnya custom, impor dan sangat mahal. Produksinya terbatas. Pesan sekarang pun harus tunggu 3 bulan. Sudah terlambat. Grand Prix Azerbaijan. Tinggal sebulan lagi. Apa tidak ada cara lain? Soal mobil, sebenarnya aku tahu satu. Lilia, apa kau bicara jujur? Jangan percaya padanya. Dia cuma mekanik. Mobil terbaiknya cuma 86. Dia tak tahu balapan kelas dunia. Benar. Tuan Harrison, jangan biar dia tipu kau. Lilia, apa kau benar-benar bisa dapatkan mobil balap? Mobil ini memang untuk Grand Prix Azerbaijan. Saat dia pensiun dulu, mobilnya masuk ke dunia bawah tanah. Mobil balap pemenang Triple Crown. Artinya kita bisa ke dunia bawah tanah dan beli kembali mobil balap lama milik pemenang Triple Crown. Mobil balap pemenang Triple Crown. Nilainya tak terukur. Sepertinya harganya puluhan juta. Kita tak punya uang sebanyak itu. Setelah pemenang Triple Crown pensiun mobilnya, Triple Zane dari River City, seharga 20 juta. Astaga, 20 juta. Bahkan gabungan semua investor kita hanya memberi kita 40 juta. Zane, bukankah dia raja dunia bawah River City? Katanya dia suka balapan. Dia buat sirkuit bawah tanah untuk balapan mobil ilegal. Apalagi, dia penggemar berat pemenang Triple Crown. Kalau mobil balap ini ada di tangannya, jangan harap 20 juta. Dia mungkin tak akan menjualnya meski 40 juta. Karena ada kesempatan, kita harus mencobanya. Lilia dan aku akan menemui Zen dulu. Baik, aku temui Tuan Theo. Semoga dia kasih kita slot balapan.
Bos, kenapa bayar 20 juta untuk mobil rongsokan ini dan tinggalkan di sini saja? Kenapa tak kau kendarai? Biar kami lihat. Kau tidak mengerti. Ini tunggangan Liliana. Juara dunia 3 kali. Dia membelinya bukan sebagai mobil. Dia membelinya karena memuja idola. Dia memperlakukannya lebih hati-hati daripada istrinya sendiri. Tutup mulutmu. Jangan sebut pecundang itu di depanku. Sejak pemenang Triple Crown kalah dari Janice 3 tahun lalu dan pensiun, bos jadi sangat marah. Mobil ini bukan sekadar koleksi. Ini caranya mengenang sang juara. Apa ini yang disebut cinta berubah jadi obsesi? Menarik sekali. Pantas saja selama ini. Siapapun yang coba beli dengan harga tinggi, kakinya dipatahkan dan diusir. Hentikan omong kosong itu. Malam ini, jalan kematian. 1 juta, ikut atau tidak. Karena kau tertarik malam ini, mana mungkin kami tidak ikut? Aku pertaruhkan 40 juta. Siapa kau? Kalau kau di sini, kau pasti tahu aturan balapan bawah tanahku. Kalau 40 juta itu kurang 1 sen pun, kau takkan keluar dari sini hidup-hidup. Semua orang tahu aturanku. Jangan khawatir, 40 juta itu takkan kurang 1 sen pun. Tapi, aku menginginkannya. Kau bosan hidup? Berani bikin onar di wilayah bos kami? Tak ada orang di negara berani cari masalah dengan bos kami. Mobil ini tidak akan dijual demi apapun. Lagi pula bos kami kaya. Mobil milik pemenang Triple Crown, juara dunia 3 kali berturut-turut. Jangankan 40 juta, dibayar 80 juta pun takkan kami jual. Dasar rongsokan masa lalu. Sekarang ini eranya Dewa Balap. Mobil ini secara khusus diminta oleh Dewa Balap. Kusarankan jangan melawan Dewa Balap. Apa kau mengancamku di kota River? Bahkan di seluruh negara tak ada yang berani mengancamku. Zane, kau menguasai dunia bawah ini. Itu benar. Tapi itu semua barang ilegal. Sedangkan Dewa Balap, dia berdiri di puncak dunia. Bahkan pemenang Triple Crown yang dulu berjaya, hanya pecundang yang dikalahkannya. Janice itu cuma bajingan hina. Dibandingkan juara lama, dia bukan apa-apa. Pemenanglah yang menulis sejarah. Era pemenang Triple Crown tamat. Kenapa simpan rongsokan tua ini? Apa gunanya? Tentu saja ada gunanya. Harrison, sedang apa kau di sini? Tuan Zin, saya Harrison dari Club Grand. Jujur saja, kami datang ke sini juga demi mobil balap ini. Wah, satu lagi pasangan yang cari mati. Bos lama tidak muncul. Mereka tidak tahu siapa penguasa dunia bawah sebenarnya. Tebak, bos akan habisi mereka. 2 pria itu mungkin bakal diangkut keluar. Dan wanita itu, dia lumayan cantik. Bos mungkin akan menyimpannya untuk bersenang-senang. Bagus sekali. Hari ini hari yang baik. Sembarang orang tak dikenal berani berulah di wilayahku. Anak-anak, patahkan kaki mereka. Siap. Zane, berani sekali kau. Aku ini Dewa Balap. Tuan Zane, biar saya jelaskan. Kami membeli mobil ini untuk bertanding di Grand Prix Azerbaijan. Apa Anda mau mobil pemenang Triple Crown? Hanya dia yang berdebu. Omong besar. Club Grand, klub yang hampir bangkrut, bertanding di Grand Prix Azerbaijan. Seingatku, mereka bahkan tak punya pembalap. Jangan-jangan si cantik ini yang akan bertanding di Grand Prix Azerbaijan. Kamu tidak ditipu wanita itu kan? Dengarkan aku. Kembalilah, lakukan urusanmu sendiri. Kau adalah... Ada apa dengan bos? Apa mungkin dia kenal wanita ini? Tidak mungkin. Kita sudah lama ikut dengannya. Siapapun yang dia kenal, kita pasti tahu juga. Kau ingin ikut Grand Prix Azerbaijan? Tuan Zen, jangan biarkan bocah ini menipumu. Asal kau tahu, wanita ini hanyalah seorang montir rendahan. Dia bahkan tak memenuhi syarat ikut Grand Prix Azerbaijan. Pakaiannya familiar.
Persis montir di kampung. Ternyata dia montir. Seorang montir. Harrison, kau tahu ini tempat apa? Kau membawa seorang montir ke wilayah Tuan Zan untuk membuat onar? Membuatmu cacat itu masih hukuman ringan. Kami bukan buat onar. Tuan Zen, Lilia ingin ikut Grand Prix Azerbaijan. Kami harap Anda bersedia melepas mobil ini dan menjualnya kepada kami. Dia tidak terlihat seperti pembalap. Dan dia mau ikut Grand Prix Azerbaijan? Tepat sekali. Hanya alasan busuk untuk menipu mobil. Tahu harga mobil ini? Dia tawar 40 juta. Berapa tawaranmu? Jangan bilang. Kau bahkan tidak punya 40 juta. Dan kau ingin membeli mobil. Kupikir kau cuma cari masalah. Tuan Zen, percayalah pada ketulusan kami. Asalkan Anda mau jual mobil ini pada kami, saya akan usahakan harga yang memuaskan. Harrison, harus kupanggil kau bodoh atau naif? Kau ingin bicara soal uang? Apa kau lebih kaya dariku? Ku dengar, klubmu bahkan tidak memenuhi syarat untuk Grand Prix Azerbaijan. Jadi sedang apa kau di sini? Bermimpi. Kecuali dia menemaniku malam ini. Aku akan pertimbangkan meminta Liga Dewa Balap kembalikan kualifikasimu. Jangan mimpi. Aku tak akan biarkanmu berbuat seenaknya. Kalau begitu tunggu saja bangkrut. Diam! Kau boleh memiliki mobil ini, tapi kau harus balapan denganku dulu. Kalau kau menang, kau boleh ambil mobilnya. Kalau kau kalah, Dia yang ngambil. Apa aku tak salah lihat? Bos benar-benar jadikan mobil itu taruhan. Ya, dia bayar 20 juta. Untuk beli waktu itu, dirawat lebih baik dari istrinya. Hari ini malah dijadikan taruhan. Ini, baiklah. Tuan Zan, karena Anda begitu murah hati, aku akan tambah taruhannya. 40 juta ini, taruhanku untuk kemenanganmu. Gelar Raja Balap Bawah Tanah Zeng sudah melegenda di sini. Montir itu jelas bukan tandingannya. Nanti, aku tak cuma dapat mobil balap itu tanpa keluar uang sepeser pun, tapi aku juga bisa untung besar. Lilia, mungkin sebaiknya kita batalkan saja balapan bawah tanah. Tak punya aturan, sedikit saja lengah, nyawamu bisa melayang. Oke. Ayo balapan. baiklah. Akan kujelaskan aturannya. Jalan ini, jalan kematian. Panjang 50 km. Jalannya kasar dan sempit, tanpa pagar pembatas. Banyak pembalap jatuh ke jurang tiap tahun. Di sini, tidak ada aturan. Kamera akan merekam seluruh balapan. Yang pertama sampai garis finish, dan kembali adalah pemenangnya. Mengerti? Mana mobilmu? Tunggu, apa aku tak salah lihat? Mobil 86. Rongsokan total. Benar-benar barang rongsokan. Sebuah 86. Itu benar-benar 86. Apa dia gila? Dia mau lawan bos pakai rongsokan ini. Mau balapan denganku pakai mobil ini? Nah, ganti mobil lain saja. Ini edisi terbatas global. Harganya 6 juta. Sudah dimodifikasi. Nilainya lebih dari 10 juta. Mobil bututmu ini sampai 100 ribu. Mobil modif kurang dari 100 ribu, lawan mobil 10 juta. Kau pikir kau ini idolanya, sang pemenang Triple Crown? Mobil ini. Jadi balapan tidak? Tuan Zeng. Ya cari mati. Untuk apa memperingatkannya? Baiklah, ayo balapan. Hati-hati di sana. Kalau tidak berhasil, kita cari cara lain. Mengerti. Siap. Aneh sekali. Kenapa rasanya bos berapi-api sekali hari ini? Kecepatan ini
pasti tembus 150 mil per jam. Dengan kecepatan segini, montir itu mungkin tak akan bisa mengejar. Sejujurnya, siap-siap saja pungut mayat gadis itu. Dia cuma montir yang tak pernah menyentuh mobil balap pro sekalipun. Dan dia berani menjajal jalan kematian ini. Benar sekali. Alasan jalan ini disebut jalan kematian. Tak ada pagar pengaman, penuh tikungan dan jalanan tak rata. Ditambah lagi kondisinya gelap. Pembalap mana pun yang tak hafal jalan ini tak akan tahu apa yang menanti di tikungan berikutnya. Setiap tahun, banyak pembalap mencoba jalan kematian. Tapi semuanya berakhir kecelakaan karena tak kenal rutenya. Kuma bos, yang sudah ratusan kali lewati jalan ini, dia hafal setiap tikungan. Bahkan dalam gelap, dia atasi seperti pro. Lilia pasti menang. Itu dia tikungan pertama. Sempurna. Seperti yang diharapkan dari bos. Dia melibas tikungan pertama dengan mulus. Montir, itu pasti sudah nabrak pembatas. Dia hampir sampai di tikungan. Montir itu tidak melambat. Gila. Apa dia gila? Dia mau nyelonong lurus, tembus pembatas. Lilia, kurangi kecepatan. Dia pasti pikir ini sirkuit biasa. Di luar pembatas bukan jalur aman. Itu jurang. Satu lagi yang cari mati. Orang bodoh yang nekat ini mungkin bakal mati di sini. Astaga, Drift, indah sekali. Montir, ini benar pintar banget. Bahkan bos gak bisa kayak gitu. Dia tak akan benar-benar mengalahkan bos kan? gak mungkin. Bos nyetir mobil miliaran. Dengan mobil bututnya dia bisa menang. Aku akan telan pistolku. Mana pistolku? Mana pistolku? Apa? Apa? Kenapa montir? Ini hafal jalannya. Gila, apa yang barusan lewat? Mobil 86 baru saja melibas supercar. Ini mustahil. Bahkan pembalap paling berpengalaman pun takkan bisa lewatin jalan itu segampang itu. Jangan berisik. Dia bukan montir. Siapa sebenarnya dia? Gila, itu mobil 86. Sial. Apa itu pesawat yang terbang terlalu rendah? Cantik. Lilia melewati garis finish duluan. Dia sudah dalam perjalanan kembali. Bos, masih jauh dari garis finish. Aku. Hei, bro. Jagoan seperti dia, malah kau jadikan montir. Siapa bilang dia montir? Dia pembalap kami. Pembalap sejati. Ini, dia menang begitu saja. Lilia. Aku tahu kau pasti menang. Ini mustahil. Kau pasti putar balik diam-diam. Mana mungkin kau secepat itu? Bos! Aku kalah. Bos benar-benar kalah. Supercar legendaris itu malah kalah sama 86. Siapa yang bakal percaya kalau kita cerita? Makan. Perutku sakit. Kenapa dulu kau memilih pensiun? Siapa bilang aku pensiun? Aku cuma rehat beberapa tahun. Mobil ini milikmu. Sebenarnya, ini kembali ke pemilik aslinya. Pak Zain, Anda benar-benar rela kasih mobil ini ke kami. Harganya gimana? Dia sudah membayarnya. Zain! Dewa Balap menginginkan mobil ini. Kalau Dewa Balap tahu kau berikan mobil ini padanya, dia tidak akan mengampunimu.
Apa yang kau lakukan? Patahkan kakinya, lempar ke jalan. Kau berani memukulku. Sudah tidak sakit lagi. Apa yang kau lakukan? Aku orangnya dewa balap. Dewa balap. Dewa balap takkan membiarkanmu lolos. Kembalilah dan beritahu Janice. Aku kembali. Semua yang dia rebut dariku sudah saatnya dikembalikan ke pemilik aslinya. Oh benar, apa maksudnya kembalikan ke pemilik asli ini? Bukan apa-apa. Legenda jual mobil 86. Padaku, aku tawar 1 juta, 2 juta. Tidak ada alasan, hanya karena aku menyukainya. 2 juta. Mobil ini milikmu. Sepakat? Ih, ada tepat 2 juta di kartu ini? Ambillah. Ini milikku sekarang. Lihat itu. Begitu aku dapatkan mobil ini, aku juga seorang legenda. Mobil ini. Bodoh! Kau pikir penyetir 86 itu jagoan? Bodoh, 2 juta buat mobil rongsokan. Kau rusak mobilnya. Bukan urusan kita. Kami pergi dulu. Tunggu. Hei, tunggu sebentar. Saatnya kita pergi juga. Bos, kita mau kemana? Grand Prix Darbaizan. Sang ratu telah kembali. Ada apa dengan bos? Dia bicara aneh seharian ini. Entahlah. Apa itu lebih penting dari 2 jutaku? Aku penasaran bagaimana kabar Pak Harrison. Apa dia berhasil mendapatkan mobilnya? Sudah lama sekali. Semua orang tahu Tuan Zen adalah penggemar berat Liliana, juara Triple Crown. Ini mobil balap milik juara Triple Crown. Kecuali dia muncul langsung. Tak ada yang bisa mengambil mobil itu. Aku dengar Tuan Zen terkenal kejam. Pak Harrison sudah pergi. Takkan ada hal buruk, kan? Lilia yang tak berguna. Kalau mati, biarkan saja. Kalau dia berani menyeret kakakku, aku tak akan melepaskannya. Mereka sudah pergi terlalu lama. Ada yang tidak beres, kan? Mekanik sialan ini, dia cari masalah. Dan menyeret kakakku, kalian cepat siapkan hadiah mewah. Kita akan segera cari Tuan Zen. Aku pergi sekarang. Tuan Harrison, kau sudah kembali. Ini legendaris. Mobil balap juara Triple Crown. Harrison, bagaimana kau melakukannya? Berkat Lilia. Hanya keberuntungan. Sekarang kita sudah punya mobilnya. Saatnya melihat hasil kerja ayah. Ayah, hasilnya. Dapat slot masuk. Aku tidak bisa bertemu Theo. Hah? Bagaimana bisa? Tuan Harrison susah payah dapatkan mobil ini. Semuanya sia-sia. Sudah kubilang, Theo adalah presiden Liga Dewa Balak. Dia bukan orang yang bisa kita temui begitu saja. Lalu kita harus bagaimana? Apa kita akan diam saja? Mungkin takdir tidak berpihak pada kita. Lilia, apa kau punya solusi? Bagaimana kalau biar aku yang coba? Ayahku pemilik klub. Dia saja tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa dilakukan mekanik sepertimu? Lilia, kau punya rencana? Coba saja. Siapa tahu berhasil. Masuk akal. Mobil ini juga berkat Lilia. Mungkin saat presiden melihat bakat Lilia, dia mungkin akan berubah pikiran. Kalau begitu kuserahkan semuanya padamu. Ayahku pergi dan hasilnya nihil. Aku tidak percaya presiden akan menentang semua pemegang saham hanya demi mekanik sepertimu. Kau pikir kau ini pemenang Triple Crown? Ternyata Nona Janice, kita tidak boleh membiarkan Zen lolos begitu saja. Dia bukan memukulku. Dia sedang mempermalukanmu. Montir sialan itu. Dia tiba-tiba saja mulai bicara soal mengembalikan barang ke pemilik aslinya. dia sekarang jadi montir. Oh, iya. Nona Janice, biar kau beritahu, montir itu ternyata punya kemampuan. Bahkan Zen, raja bola bawah tanah, bukan tandingannya. Tapi, jangan khawatir. Mereka sudah didiskualifikasi. Biarpun mereka memenangkan mobil itu, mereka tidak mungkin bisa bertanding di Grand Prix Darbaizan. Tidak. Kalau itu dia, si tua itu pasti akan turun tangan.
Pergi ke Liga Dewa Balap sekarang. Bagaimanapun caranya, jangan biarkan mereka dapatkan kembali kualifikasi. Tenang saja, Nona Janice. Aku pastikan kali ini Anda puas. Liliana, kau di mana? Sejak kau pergi, Grand Prix Darbajan telah jadi. Alat Janice pertahankan kekuasaannya. Bahkan aku, Presiden, tak bisa bertahan lagi. Pak Theo, Harrison dari keluarga He ingin bertemu. Bukankah ayahnya baru pergi? Kenapa dia kembali lagi? Aku nggak mau ketemu dia. Harrison bilang bawa seseorang untuk Anda temui. Aku tak akan temui mereka. Mereka mau apa? Mereka cuma mau posisi mereka dipulihkan. Beberapa tahun terakhir, banyak pemegang saham Liga dukung Janice. Karena Liliana masih menghilang. Aku tak bisa menentang seluruh dewan direksi demi mereka. Aku tolak mereka sekarang. Tunggu. Selama bertahun-tahun, ada kabar Liliana? Sudah pakai segala cara, tapi belum ada kabar. Sudahlah, keributan ini benar-benar tak ada habisnya. Aku perlu pergi cari ketenangan. Lilia, apa menurutmu Pak Theo mau menemui kita? Mungkin saja. Kuharap kita tidak datang jauh-jauh dengan sia-sia. Sepertinya kalian datang jauh-jauh dengan sia-sia. Kenapa kau ada di mana-mana? Semua orang tahu, Theo itu keras kepala. Grand Club kecilmu itu, kau pikir dia mau membantumu? Kau tak perlu mengkhawatirkannya. Ya ampun, Harrison. Daripada memohon pada Pak Tua keras kepala itu, kenapa tidak coba memohon padaku? Mungkin hatiku senang kau bisa ikut Grand Prix Azerbaijan. Liga Dewa Balap. Tuan Theo yang memutuskan segalanya. Urusanmu apa? Tidak. Dia tak bisa putuskan. Dia dalam masalah besar. Dia bahkan tak bisa selamatkan diri sendiri. Mereka kurang keras mematahkan kakimu. Kualitas liga ini sudah merosot. Sekarang sembarang orang bisa masuk. Keamanan, usir orang-orang ini dari sini. Ada apa ini? Tuan Theo. Tuan Theo. Ada tikus yang menyelinap masuk. Aku cuma membantumu membuang sampah. Sedang apa kau di sini? Bilang pada Janice. Orang-orangnya tidak diterima di sini. Dasar Pak Tua. Kau cari mati. Aku di sini atas perintah Nona Janice. Nona Janice bilang, kau sudah bersusah payah demi liga selama bertahun-tahun ini. Dia khusus mengutusku untuk memberitahumu agar pensiun lebih awal. Mustahil. Janice sudah mengincar posisiku. Pensiun atau tidak, itu bukan urusannya. Kalau kau terus lancang, akan kusuruh keamanan usir kau. Halo, saya Harrison dari Grand Club. Klub kami punya pembalap hebat. Ingin ikut Grand Prix Darbajan. Mohon beri dia kesempatan. Harrison, pulanglah. Ada begitu banyak klub yang ingin ikut Grand Prix Darbajan. Kalau saya buat pengecualian, mana mungkin itu adil? Tuan Theo, kami lakukan ini bukan untuk diri sendiri. Bagaimana kalau Anda temui pembalapnya langsung? Aku tak mau ketemu siapa-siapa. Kalau kau terus mengganggu saya, maka kami akan pertimbangkan untuk melarang Grand Club ikut balapan. Pak Theo, jangan bicara lagi. Sudah kubilang sebelumnya. Selama Pak Theo tidak angkat bicara Grand Clubmu, tidak punya kualifikasi untuk ikuti Grand Prix Darbajan. Dasar tua bangka, karena kau tak kasih slot itu ke mereka, usir saja mereka. Jika Nona Janice senang, kau bisa pertahankan jabatan presidenmu beberapa tahun lagi. Kau ancam aku. Memangnya kenapa kalau iya? Sudah 30 tahun aku jadi presiden. Sudah lihat segalanya. Pulang bilang ke Janice bahwa bocah ingusan tak berhak memerintahku. Itu bukan keputusanmu. Dasar tua bangka. Nona Janice sudah beraliansi dengan pemegang saham dari berbagai liga. Hanya dengan satu kata darinya, jabatanmu bisa dicopot kapan saja. Apa? Hanya dalam beberapa tahun dia mendapatkan kekuasaan sebesar itu? Aku tahu, kau mempertahankan posisi ini hanya demi menunggu Liliana kembali. Tapi kau harus mengerti situasinya.
di negara H, dan bahkan seluruh dunia hanya ada satu dewa balap, Nona Janice. Janice itu bukan apa-apa, cuma penjahat. Tak tahu terima kasih. Kalau bukan rekomendasi Liliana, dia takkan memenuhi syarat ikut Grand Prix Darbajan. Zaman sudah berubah. Manusia selalu mengejar posisi yang lebih tinggi. Siapapun yang menghalangi jalan Nona Janice, lebih baik pikir 2 kali tentang akibatnya. Janice tidak pantas mendapatkannya. Dasar tua bangka. Apa kau sudah bosan hidup? Biarkan Janice mencoba semaunya. Aku ingin lihat apa yang bisa Janice lakukan padaku. Pak Theo, pertimbangkan baik-baik. Baiklah, dasar tua bangka. Aku akan laporkan ke Nona Janice dan minta dia copot jabatanmu. Pak Theo, kenapa repot-repot debat dengan orang picik? Kau Adalah Pak Theo, ini adalah pembalap terbaik di klub kami. Apa kau orangnya yang ikut serta di Grand Prix Darbajan? Oke, posisi itu untukmu. Pak Theo, serius. Aku selalu menepati janjiku. Hanya dia yang berhak untuk bertanding di Grand Prix Darbajan dan mengharumkan nama negara kita. Terima kasih. Pak Theo, jangan khawatir, kami tidak akan mengecewakan Anda. Dasar tua bangka, kau sudah pikun. Demi seorang montir, kau menentang seluruh dewan direksi. Kau tidak berhak memerintah di sini. Tua bangka, pikirkan baik-baik. Apa kau masih yang berkuasa? Apa? Aku ketua liga, dewa balap. Hakmu apa atur aku? Kau berani memukulku? Baiklah. Kenapa kalian bengong saja? Usir mereka dari sini. Aku belum pensiun. Menurut kalian, aku masih ketua. Seret dia keluar. Kau pikir mereka akan mendengarkanmu? Apa yang kalian lakukan? Turunkan aku. Turunkan aku. Terima kasih, Pak Theo. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Kami tak akan mengecewakan Anda. Pak Harrison, bolehkah saya bicara berdua saja dengannya? Liliana, kemana saja kau selama ini? Kukira kau akan pensiun. Aku hanya istirahat sebentar. Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Janice menyabotase mobil balapku dan menyebabkan ayahku tewas. Apa? Kukira dia hanya ambisius. Aku tidak pernah menyangka dia bisa begitu tega. Kalau ayahmu tidak menampungnya waktu itu, dia pasti sudah lama mati kelaparan di jalanan. Sejak dia menjadi dewa balap, dia kuasai semua kompetisi balap di negara ini. Siapapun yang melawannya, entah bangkrut atau menghilang. Semua dilakukannya demi statusnya. Sebagai dewa balap tak tergoyahkan. Dia tak biarkan siapapun lebih hebat. Benar. Dia mulai mengusik saya. Liliana, sekarang hanya kau yang bisa menghentikannya. Aku yakin kau bisa melakukannya. Kali ini aku kembali. Bukan hanya untuk merebut kembali semua milikku, tapi juga untuk membalaskan dendam ayahku. Baiklah. Formulir pendaftaran Grand Prix Darbajan. Sejak awal, ini adalah milikmu. Berjuanglah. Dengan bakatmu, dunia adalah panggungmu. Terima kasih. Pak Harold, menurutmu mereka akan berhasil? Masa-masa ini bikin sesak. Nona Hailey, pelan-pelan. Lukamu baru sembuh. Cuma luka kecil. Sudah sembuh. Aku penasaran bagaimana kabar Harrison dan yang lainnya. Apa itu perlu ditanya lagi? Mereka pasti sudah disuruh pulang oleh Pak Theo. Kau pergi pun percuma. Jadi apa bedanya kalau mereka yang pergi? Benar juga. Meski aku tak tahu bagaimana Lilia dapat mobil balap dari Pak Zane. Tapi Pak Theo terkenal keras kepala. Kecuali Lilia adalah pemenang Triple Crown. Lilia cuma mekanik. Kalau dia pemenang Triple Crown, aku akan makan sol sepatuku. Mustahil! Ayah, kami kembali. Ayah, kami kembali. Akhirnya kalian kembali. Bagaimana hasilnya? Masih perlu ditanya. Lihat mereka. Mereka pasti disuruh pulang oleh Tuan Theo. Tidak apa-apa. Kalau memang tidak berhasil, kita cari cara lain. Ayah, kami dapat kuotanya. Apa? Kalian dapat kuotanya? Bahkan Tuan Harold sendiri pergi. Tidak bisa dapatkan kuota itu. Tuan Harrison, bagaimana Anda melakukannya? Tentu saja asli. Ini formulir pendaftarannya. Tuan Theo sudah menyetujui kita berpartisipasi dalam Grand Prix Darbajan. Kau benar-benar anakku.
Sekarang kita semua selamat. Benar, benar. Ini benar-benar untuk Grand Prix Darbajan. Bagus sekali. Sekarang aku bisa ikut Grand Prix Darbajan. Nona Hailey, jadi kau akan ikut Grand Prix Darbajan? Bukankah ini formulir pendaftaran Lilia? Apanya untuk dia? Ini kuota dari Tuan Theo untuk klub kita. Siapa lagi yang lebih pantas dariku di klub Grand untuk ikut Grand Prix Darbajan? Tapi, apa cederamu sudah pulih? Cuma cedera ringan. Sudah lama sembuh? Heli, kau keterlaluan. Ini formulir pendaftaran dari Tuan Theo untuk Lilia. Kenapa kau ambil kualifikasinya? Apa Tuan Theo sebut khusus bahwa itu milik Lilia? Lilia cuma montir di keluarga kita. Semua yang dia punya dari kita. Salahnya apa aku ambil satu kuotanya? Hailey, ini kuota Lilia. Ayah, aku putrimu. Aku mau ikut Grand Prix Darbajan untuk mengharumkan namaku dan bawa keluarga menuju kejayaan. Kalau sudah diputuskan, aku harus ikut Grand Prix Darbajan ini. Oke. Akan kuberikan posisi itu padamu. Pak Theo, apa Anda serius? Aku selalu menepati janjiku. Hanya dia yang berhak untuk bertanding di Grand Prix Darbajan. Dan mengharumkan nama negara kita. Terima kasih, Pak Theo. Jangan khawatir, kami tidak akan mengecewakan Anda. Dasar tua bangka. Kau sudah pikun. Demi seorang montir. Kau tidak berhak memerintah di sini. Tua bangka, pikirkan baik-baik. Kau masih berkuasa. Saya ketua Liga Dewa Balap. Apa hakmu mengaturku? Kau berani memukulku? Baiklah. Kenapa kalian bengong saja? Usir mereka dari sini. Aku belum pensiun. Apa yang kalian lakukan? Turunkan aku. Turunkan aku. Terima kasih Pak Theo. Terima kasih atas kepercayaannya. Kami tak akan mengecewakan. Hailey, kau, apa yang terjadi padamu sekarang? Harrison, dia tiba-tiba dipukuli kemarin. Ini, siapa yang lakukan? Aku tak tahu. Dengan lukanya, dia mungkin tak bisa ikut Grand Prix Darbajian. Kalau tahu siapa pelakunya, aku tak akan biarkan mereka lolos. Karena Hailey terluka lagi, maka Grand Prix Darbajian akan tetap diikuti oleh Lilia. Ayah, ini adalah Grand Prix Darbajia, kesempatan yang kuperjuangkan dengan susah payah. Kakak, tolong bicaralah untukku. Hailey, fokus saja pada penyembuhan lukamu. Grand Prix Darbajia. Biarkan Lilia menggantikanmu. Kalian? Sudah. Selamat datang di Grand Prix Darbajian. Inilah lintasan maut yang terkenal. Penuh kerikil lepas. Membentang 109 km, menyusuri tebing. Dengan tikungan tajam tak terhitung. Bukan cuma ujian untuk mobil, tapi juga ujian kemampuan pembalap. Siapa yang akan menang? Grand Prix Darbajian. Grand Prix Darbajian tahun ini berbeda. Diselenggarakan Liga Dunia. Persiapan 3 tahun. Balapannya berubah dari tradisional jadi rally. Peserta Grand Prix Darbajian, elit dari berbagai negara. Kemampuan pembalap setara dewa. Balapan hari ini akan brutal. Lilia, aku percaya kau bisa melakukannya. Oh, Grand Prix Darbajian. Yang pantas terima semua kehormatan ini seharusnya aku. Aku tidak menyangka kalian benar-benar berani muncul. Grand Prix Darbajian. Si tua bangka itu benar-benar berikan kualifikasi itu kepada kalian. Tuan Theo melamun. Orang yang berpikiran sempit sepertimu tidak akan mengerti. Dasar bocah bermulut tajam. Kau pikir ikut balapan itu gampang? Kau tahu? Yang bisa ikut Grand Prix Darbajian semuanya pembalap top dunia. Dan dia cuma seorang montir. Ikut Grand Prix Darbajian mungkin cuma cari masalah saja. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Kami semua percaya pada Lilia. Selain itu, perlu aku luruskan. Lilia kini resmi direkrut sebagai pembalap Grand Club
Pembalap sejati, bukan montir seperti katamu. Bagus sekali. Nona Janice. Dewa balap. Dia itu sang dewa balap. Aku cuma pernah lihat dia di TV sebelumnya. Tapi, kenapa Dewa Balap datang ke sini? Jangan lupa, Dante sudah memihak Dewa Balap. Sepertinya kali ini, mereka datang untuk cari masalah. Nona Janice, kenapa Anda datang kemari? Membiarkan montir ikut Grand Prix d'Azerbaijan tak hanya menodai ajang terkenal dunia ini, tapi juga mempermalukan pembalap dari berbagai negara, tapi juga mempermalukan pembalap internasional. Kau lancang sekali. Nona Janice, walaupun Anda adalah Dewa Balap yang terhormat, tapi Lilia adalah pembalap Grand Club kami. Tidak ada yang berhak menceramahinya. Soal siapa di dunia ini yang berhak menceramahinya, hanya aku. Bukankah begitu? Sayangku, adikku. Apa? Kakak? Bagaimana mungkin Lilia ternyata adiknya Dewa Balap? Nona Janice, Anda tidak salah lihat kan? Serius, montir payah ini adalah adik Anda. Bagaimana mungkin adiknya Dewa Balap ada di tempat kita, bekerja sebagai montir? Tepat sekali. Waktu Tuan Harrison menemukannya dulu, dia gelandangan, hampir mati kelaparan di jalanan. Tunggu. Katanya, Dewa Balap Janice dan pemenang Triple Crown Liliana, kakak beradik kandung. Lilia adiknya Nona Janice. Lilia pemenang Triple Crown. Apa? Pantas saja. Liliana tahu banyak soal balapan, jadi dia pemenang Triple Crown. Aku bermimpi juara legendaris 3 kali berturut-turut. Pemenang Triple Crown Grand Prix d'Azerbaijan. Ternyata montir yang selalu kita remehkan. Lilia mustahil, pemenang Triple Crown. Lihat penampilannya, dia tak punya aura pemenang Triple Crown. Pantasan Zane dan Tuan Theo sangat menghargainya. Liliana. Kamu pemenang Triple Crown. Liliana. Maafkan aku. Aku merahasiakannya dari kalian begitu lama. Tidak apa-apa. Sudah kuduga, kamu pasti kembali. Dari Ratu Balap yang agung, menjadi montir yang diremehkan semua orang. Bagaimana rasanya? Ini urusan antara kau dan aku. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Sepertinya hubungan mereka tidak baik. Orang bodoh pun bisa lihat. Kukira mereka dua talenta hebat dari keluarga yang sama. Tapi siapa sangka kakak adik malah bermusuhan. Sudah aku bilang. Aku akan merebut segalanya darimu. Apa yang tidak bisa kumiliki, akan kuhancurkan sepenuhnya. Lihat dirimu, tanpa aura seorang juara. Siapa yang masih peduli padamu? Aku peduli. Harrison, jangan pikir mentang-mentang. Jadi, sponsor utama kelas Terry bisa melawan Nona Janice. Dengar ya, cukup satu kata dari Nona Janice. Dia bisa batalkan semua sponsor keluarga. Kalau begitu aku beri kamu kesempatan. Di Grand Prix d'Azerbaijan ini, aku akan hancurkan sepenuhnya. Harapan semua kalian itu? Nona Janice, Anda terlalu memuji mereka. Mereka mungkin bahkan tidak akan bisa bertanding di Grand Prix d'Azerbaijan. Apa maksudmu? Jangan bilang kalian bahkan tidak punya navigator. Sepertinya aku benar-benar terlalu melebihkan kalian. Gawat, ini buruk. Gimanakah navigator dalam waktu sesingkat ini? Tanpa navigator, kita tidak bisa ikut balapan. Bukankah artinya kita datang sia-sia? Kalau saja Hailey tidak terluka, mungkin masih ada harapan. Aku akan jadi navigator Liliana. Lihat, itu peserta dari negara H. Orang-orang negara H selalu bertengkar sesama sendiri. Dilihat-lihat, mereka kirim montir untuk bertanding. Kompetisi sakral Grand Prix d'Azerbaijan. Mereka biarkan orang dekil ikut. Penghinaan bagi kita orang negara G. Bukan cuma itu, mereka juga membiarkan amatir jadi navigator. Sepertinya negara H benar-benar kehabisan orang sampai membiarkan pemula ikut balapan berbahaya begini. Walaupun wanita negara H itu sombong, pria mereka sangat tampan. Setelah menang Grand Prix d'Azerbaijan, aku akan panggil dia dan bersenang-senang. Pria negara H terlahir untuk tunduk pada kita. Harrison, kau mau satu tim dengan Liliana dan ikut balapan? Ayah, jangan khawatir. Dengan Liliana di sisiku, aku akan baik-baik saja. Aku takut kau mungkin ikut serta, tapi takkan kembali hidup-hidup. Dengar ya,
Bocah, Grand Prix Azerbaijan memilih lintasan maut ini karena sangat menantang. Bagi pembalap yang tidak hafal rutenya, mereka mungkin tak akan bertahan lama sebelum akhirnya kecelakaan. Hanya pembalap top seperti Nona Janice yang bisa menaklukkan lintasan ini. Selama 3 tahun, aku sudah berlatih di lintasan ini ratusan kali. Setiap jalan, setiap tikungan, sudah ku hafal di luar kepala. Kau, apa yang membuatmu berpikir bisa menyaingiku? Kenapa tidak kita coba dan lihat saja? Kau masih sombong seperti biasa. Kali ini, aku akan melihatmu celaka. Balapan akan segera dimulai. Ayo masuk. Faye, kita bertiga akan menang Grand Prix Azerbaijan. Maris, mekanik itu tidak perlu dikhawatirkan. Tapi Dewa Balap Negara Ha itu agak sulit dihadapi. Lebih baik berhati-hati. Jangan khawatir. Kejayaan Grand Prix Azerbaijan pasti akan menjadi milik kita. Liliana, apa kita akan menang? Ya, pasti. Aku percaya padamu. Ayo. Apa Liliana benar-benar bisa melakukannya? Tak bisa mengalahkan Dewa Balap itu satu hal. Kenapa dia masih di belakang pembalap negara G? Dia mungkin ingin menang dengan bermain aman. Ini lintasan kerikil. Kalau tidak akrab dengan kondisi jalan, mengebut sembarangan, mobilnya bisa terbalik. Nona Janice, negara G di belakang kita, tapi Liliana tak terlihat. Sejak pensiun beberapa tahun, dia sudah kehilangan kemampuan. Negara G takkan bisa mengejar. Sialan, pembalap negara H memang tidak boleh diremehkan. Sedikit lagi. Tenang. Maris, cari kesempatan untuk menyalipnya. Ada apa di belakang kita? Itu mekanik dari negara H. Mekanik tak pantas ikut. Memalukan sekali di belakang kita. Maris, singkirkan dia dulu. Baiklah, lihat aku menepaknya keluar lintasan. Ada apa? Tidak apa-apa. Fokus menyetir. Di depan ada mobil pembalap negara G. Negara G yang tercela. Mereka memotong jalur mobil kita. Kalau bukan karena Liliana cepat, mereka pasti terdesak keluar lintasan. Di atas sana tebing curam. Kalau mereka terdesak keluar lintasan, itu akan jadi kecelakaan fatal. Tepat. Orang-orang negara G sialan main kotor. Kemampuan mereka kurang bagus. Mantan pemenang Triple Crown. Tidak sehebat itu. Liliana tidak mungkin seburuk itu kan? Ini jelas pembalap negara G yang sudah keterlaluan. Kalau dia memang bisa, kenapa dari awal tidak langsung melesat? Sepertinya juara Grand Prix Azerbaijan pasti Nona Janice. Pembalap negara G itu sangat tercela. Jelas sekali dia hanya ingin memaksa kita keluar lintasan. Terus tertahan begini tidak akan berhasil. Kita harus cari cara untuk menyalipnya. Pegangan yang kuat. Apa yang kau lakukan? Mekanik ini ternyata punya kemampuan juga. Itu cuma keberuntungan semata. Di depan ada tikungan pertama. Maris, singkirkan dia. Tak perlu kau suruh. Apa yang terjadi? Ini mustahil. Kapan dia menyusul? Sialah, apa dia gila? Maris, injak remnya, tikungan ada di depan. Kita bakal jatuh ke jurang. Sial, gak bisa berhenti. Gak bisa berhenti. Liliana, apa yang kau lakukan? Tenang, tenang. Tikungan ada di depan. Kalau terus begini, kita bakal terjun ke jurang. Tidak, apa dia cari mati? Ada tikungan di depan sana. Dia tidak melambat sama sekali. Apa dia berencana terjun ke jurang? Dia gila.
Dia mau seret pembalap negara G. Jatuh sama Liliana, rem. Rem sudah. Nona Janice, Liliana dan pembalap negara G sedang saling menempel ketat. Sepertinya mereka bakal saling menghancurkan. Maris! Rem sekarang. Remnya blong. Sialan. Kenapa Liliana nggak ngerem? Jangan-jangan dia mau nyeret pembalap negara G dan jatuh ke jurang bareng. Liliana takkan gegabah. Mungkin dia punya cara lain. Emangnya ada cara apa lagi? Di depan ada tikungan. Kalau dia nggak melambat, jarak yang tersisa jelas nggak cukup buat nyalip. Manuver Sextem itu, dewa balap pun nggak bakal bisa. Jangan gerusak suasana. Bagus kalau mereka hancur bareng. Jadi Nona Janice nggak perlu repot membereskannya sendiri. Liliana, tikungannya. Pegangan erat-erat. Dasar brengsek, jadi hantu pun ku kejar kau. Sialan. Sialan, dia bisa lakukan itu. Perhitungannya presisi. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dia benar-benar bernyali. Cara menikungnya gila banget, salah sedikit saja. Dia bakal berakhir seperti pembalap dari negara G. Pantas dianggap juara 3 kali paling berbakat dalam sejarah balap. Dia balap sangat agresif. Cih! Kenapa kalau dia berhasil mengalahkan pembalap dari negara G cuma hoki? Kalau kau bilang itu hoki, kenapa kau tidak coba sendiri saja? Dengar nak, di lintasan skill adalah segalanya. Nona Janice sudah jauh di depan. Karena terhambat tadi, Nona Janice pasti sudah pergi jauh tertinggal. Nona pembalap dari negara G sudah kecelakaan. Liliana memang susah dihadapi. Mereka cuma orang tak berguna, tapi mereka berhasil mengulur waktu untukku. Setidaknya aku sudah unggul jauh. Ya, jauh lagi ke finish. Di depan ada. Setelah lewati jalan ini, 10 km terakhir, berupa trek lurus. Aku pikir bakal mati. Kita sudah tertinggal jauh. Ayo tancap gas. Apa sudah terlambat untuk turun sekarang? Tolong. Ya, mereka sudah tertinggal terlalu jauh. Ya. Dengan jarak sejauh ini, dewa pun tak akan bisa mengejar sekarang. Sepertinya sampai di sini saja langkah mereka. Mungkinkah benar-benar tak ada harapan lagi? Dan di depan sana adalah jalan pegunungan paling rumit. Bagian ini penuh dengan tikungan dan tak ada pagar pembatas. Untuk menikung aman, harus melambat. Tapi jika mereka melambat, mengingat jarak yang begitu jauh ini, sudah tak ada harapan lagi. Nona Janice sudah masuk jalan pegunungan. Kemampuan dewa balap luar biasa. Jalan pegunungan serumit itu dilaluinya seperti jalan datar. Nona Janice sudah ratusan kali lewati jalan ini. Dia hafal setiap tikungan. Monte biasa seperti Liliana, mana mungkin bisa menandinginya. Sudah tamat. Sama sekali tak ada harapan lagi sekarang. Jalan pegunungan ada di depan. Bagian ini sangat rumit. Hampir semuanya tikungan. Kamu harus melambat untuk melewatinya. Paham. Bukankah sudah aku bilang untuk melambat? Kamu tak akan berhasil dengan kecepatan ini. Aku pasti bisa. Tidak. Kamu tak akan bisa. Aku mau turun. Kita akan segera masuk tikungan. Kenapa Liliana belum melambat juga? Dia berencana menyalip di jalan pegunungan. Gak mungkin. Dengan kecepatan segini, berbelok saja susah. Jaga keseimbangan mobil pun dia tak akan bisa. Gimana dia menyalip? Dia gila. Cewek ini sinting. Dia mau menyalip di sini. Jalan pegunungan serumit ini. Nona Janice harus melambat. Cewek ini malah mau tancap gas. Melewati tikungan. Mau karimachi. Tamatlah sudah. Pelan-pelan. Kita sudah tertinggal terlalu jauh. Tikungan di depan ini adalah satu-satunya kesempatan. Tapi nggak perlu cari mati juga. Gila, apa ini drift maut yang legendaris itu? Iya,
Kok bisa dia melakukannya? Walaupun dia ngebut, setiap driftnya sangat presisi. Mungkin cuma dia yang bisa. Apa Liliana benar-benar berencana menyalip di jalur pegunungan ini? Gimana mungkin? Kenapa dia hebat banget? Sudah tak terhitung mobil yang terbalik. Di jalan pegunungan ini, dia pasti gak bakal selamat. Lihat, Liliana sebentar lagi menyusul mobil Dewa Balap. Aku belum mati. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Pegangan erat-erat. Kita benar-benar sudah menyusul. Mereka menyusul. Dia bisa lakukan itu. Dia berencana menyalip di tikungan tajam ini. Orang lain susah payah melambat. Dia malah melaju kencang. Sepertinya aku meremehkannya. Guru, kalau begini terus, kita bisa tersusul. Apa yang perlu dipanikan? Tikungan terakhir ada di depan. Begitu kita keluar dari tikungan ini, tinggal sprint 10 km terakhir, juara Grand Prix Darbajan akan jadi milikku. Maju. Tambah kecepatan. Dia benar-benar menyusul. Dia menutup jarak yang begitu jauh. Liliana sangat cepat. Tepat. Dengan kecepatan ini, dia mungkin bisa menyalip. Kalian senang terlalu cepat? Memangnya kenapa kalau dia menyusul? Nona Janice sudah tinggalkan jalan pegunungan. Sisa balapan ini adalah sprint 10 km terakhir tanpa hambatan. Sprint 10 km terakhir bukan soal mengemudi, tapi soal mobil balapnya. Performa mobil balap menentukan hasil akhir. Mobil balap Nona Janice terbuat dari komponen kelas, atas dan termodifikasi. Mobil tercepat di dunia. Dengar, keluar dari jalan pegunungan. Nona Janice, jangan tahan diri. Juara balapan ini pasti adalah dia. Mobil balap Liliana juga kelas atas. Tapi dibandingkan dengan mobil Dewa Balap, masih agak kurang. Tuan, kita capai sprint 10 km terakhir. Mobil balap Liliana jauh lebih buruk dari punya kita. Gas terus, lewati garis finish. Tadi sangka kita berhasil menyusul. Sayang masih kurang sedikit. Ini belum berakhir. Kita sudah lewat jalan pegunungan satu-satunya. Sprint 10 km berikutnya tidak lagi mengandalkan kemampuan, tapi pada performa dan ketahanan mobil balap. Mobil balap Janice lebih bagus dari punya kita. Kita nggak bisa ngejar. Belum tentu. Wow. Astaga, apa ini mobil balap modifikasi? Ini mirip pesawat modifikasi. Hah? Gak mungkin cepat sekali. Lebih cepat dari Dewa Balap. Memangnya mobil balap bisa dimodifikasi begini? Pemenang legendaris Triple Crown melawan semua logika. Sekarang aku mengerti. Gadis ini nyetir cepat banget, nggak takut terlempar. Lihat, dia hampir menyusul. Apa itu? Kenapa bisa secepat itu? Dari mana dia dapat semua peralatan aneh ini? Apa ini masih mobil balap? Kita mungkin akan disalib. Jangan harap. Sedikit lagi. Kejar. Lebih cepat, ayo. Liliana, terlalu cepat. Kita tak bisa lepas mereka, Tuan. Kita akan segera disalib. Akulah dewa balap sejati. Juara itu milikku. Ayo. Maju. Tancap gas! Mereka menyalip.
Mereka menyalip. Mereka menyalip. Berhasil menyalip, berhasil menyalip. Dia benar-benar melakukannya. Ini mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang kurang dari 5 km dari garis finish. Dengan kecepatan ini, dia akan segera melewati garis finish. Hah? Tuan Harold, Liliana akan segera menang. Bukankah seharusnya Anda senang? Dia hampir sampai di garis finish. Kenapa Liliana tidak melepas gas? Ya! Ingat, 2 km sebelum dan sesudah finish adalah jurang tanpa pembatas. Liliana, kalau finish secepat ini, dia bakal terjun ke jurang. Benar sekali. Ini adalah 10 km terakhir daripada menguji mobil. Ini lebih menguji keberanian pembalap dan kendali gas. Lagi pula, dia terlalu percaya diri. Jadi bagaimana jika dia memimpin sementara untuk sisa jalannya? Dia harus mengurangi gas. Ada jalan sepanjang 2 km untuk berhenti sebelum jurang. Tapi dengan kecepatan ini, dia tidak akan bisa berhenti sama sekali. Jika dia berani lalui garis finish cepat ini, langsung terjun ke jurang. Tapi kalau dia kurangi gas sekarang, Liliana pasti disalip. Bukankah itu artinya kalah? Ujian sebenarnya di 10 km terakhir. Memilih hidup atau mati. Tergantung keputusan sepersekian detik pengemudi. Kita tak bisa menang, Tuan. Mustahil. Aku tidak akan pernah kalah. Nona, kurangi gasnya. Garis finish kurang 5 km lagi. Terus paksa, kita jatuh ke jurang. Diam. Aku tidak akan kalah. Gawat. Liliana, kurangi gas. Garis finish dekat. Kurang 5 km lagi. Kalau tak melambat, kita jatuh ke jurang. Aku tak bisa melambat. Apa? Kau masih tancap gas? Kenapa Liliana tak melambat? Janice juga makin ngebut. Kalau Liliana melambat sekarang, dia bakal langsung disalip. Apa mereka berdua? Gila. Mereka bertaruh nyawa demi menang. Berhenti tancap gas. Kita bakal mati. Nona, waktu kita benar-benar habis. Tolong kurangi gasnya. Nona, sisa 2 km. Sialan. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Kita menang Grand Prix Azerbaijan. Mustahil. Nona Janice kalah. Gawat. Liliana bakal terjun ke jurang. Kita bakal mati. Habislah. Mereka tamat sekarang. Mereka bakal jatuh ke jurang. Rem belum habis. Dia sama saja cari mati. Jarak sependek itu masih berani tancap gas penuh. Bukan dia yang mati. Siapa lagi? Liliana, apa kita akan mati? Tuan Harrison, tragis sekali akhir hidupmu. Setidaknya, dia sudah membuktikan dirinya pada dunia. Bodoh. Benar-benar bodoh. Demi kejuaraan, dia membuang nyawanya sia-sia. Benar-benar konyol. Orang serakah sepertimu takkan paham arti balapan. Yang sesungguhnya, ini pembuktian bagi dirinya sendiri. Dan bagi ayahnya. Keajaiban! Benar-benar sebuah keajaiban! Selamat Nona Liliana atas kemenangan di Grand Prix Azerbaijan. Dia satu-satunya yang menaklukkan lintasan maut. Dia seorang ratu. Kita menang. Bagaimana ini terjadi? Ayo. Dewa balap. Hentikan
Dewa balap, kalian salah orang. Siapa menabur, dia akan menuai. Aku tidak percaya. Aku masih hidup. Tuan Harrison. Tuan Harrison, Anda baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Mustahil! Aku dewa balap, bagaimana mungkin aku kalah? Janice, kau telah dibutakan oleh kekuasaan dan keserakahan. Kau tidak akan pernah tahu seberapa berat gelar itu sebenarnya. Dan itu semua salahmu. Kalau bukan ayah pilih kasih, aku takkan begini. Kau tahu kenapa ayah kecelakaan mobil? Kibat ulahnya sendiri. Hari itu ulang tahun. Ayah mengalami kecelakaan karena pergi belikanmu kue ulang tahun. Dia tidak pernah menganggapmu orang luar. Apa? Apa yang kalian lakukan? Aku dewa balap, berani kalian tangkap aku. Janice, aku sudah serahkan bukti kejahatanmu yang sebabkan kematian ayah kepada pihak berwajib. Hukum akan adilimu. Masuklah ke penjara dan minta ampunlah pada ayah. Liliana, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Nona Liliana, Anda memenangkan Grand Prix Dalbaijan kali ini. Apa ada yang ingin Anda sampaikan? Aku kembali